Perkenalkan, nama saya Aurelia Putri Kalam, biasa dipanggil Putri. Saya dari kelas 11I. Di sini saya akan melakukan analisis terkait dengan cerpen yang sudah saya baca yang berjudul CCTV. Yang pertama itu identitas cerpen, yaitu judulnya CCTV, penulis Riko Wawo, jumlah halaman 3, edisi 5 Maret 2025. Yang kedua ada orientasi. Terdapat latar belakang cerpen atau latar belakang penulis cerpen. Yang pertama itu latar belakang cerpen. Cerpen ini menggambarkan kontras antara dua tempat minum kopi. Sebuah gerai kopi modern di plaza dan warung kopi sederhana di pinggir jalan. Perbedaan suasana, harga, layanan, dan interaksi antar manusia menjadi fokus utama. Insiden keributan di gerai kopi modern memicu refleksi tentang aturan dan pengawasan atau CCTV dalam ruang publik. Latar belakang penulis cerpen, Riko Wawo adalah seorang jurnalis yang bekerja di Maumere, NTT. Informasi ini memberikan konteks bahwa penulis mungkin memiliki kepekaan terhadap dinamika sosial dan interaksi antar manusia di berbagai lapisan masyarakat. Pengalamannya sebagai jurnalis lapangan juga disebut sebagai sumber referensi informasi dari warung kopi pinggir jalan. Yang ke-C ada isi ringkasan cerpen. Isi ringkasannya teman-teman, cerpen ini mengisahkan pengalaman seorang suami yang menemani istrinya merayakan ulang tahun di sebuah plaza di Kupang. Mereka mengunjungi sebuah gerai kopi modern yang berbeda jauh dari preferensi si suami yang lebih menyukai warung kopi sederhana. Di gerai kopi tersebut, mereka menyaksikan keributan seorang ibu yang marah karena suaminya ditegur oleh pelayan lantaran duduk tanpa memesan. Insiden ini menyoroti aturan ketat gerai kopi yang dipantau CCTV. Sang manajer pun berulang kali menyebutkan bahwa tindakan stafnya dipantau CCTV. Hal ini menimbulkan pertanyaan dalam benak narator tentang siapa yang sebenarnya memantau CCTV. Akhirnya, mereka meninggalkan gerai kopi yang tidak nyaman itu dan memilih makan malam di warung kopi Opa Agus yang suasananya hangat, tanpa aturan ketat, dan tanpa pengawasan CCTV. Di sana, mereka bisa berbagi cerita dan menikmati kebersamaan dengan lebih baik. Yang kedua ada unsur cerpen. Yang pertama itu tema. Temanya itu kontras antara modernitas dan kesederhanaan. Pentingnya interaksi manusiawi, dampak aturan dan pengawasan dalam ruang publik. Yang berikut ada tokoh. Tokohnya ada aku atau narator, yaitu suami yang lebih menyukai kesederhanaan dan interaksi alami. Yang kedua, istri narator, yaitu gemar berbelanja dan menikmati suasananya gerai kopi modern. Yang ketiga, ada perempuan tua, yaitu pelanggan yang marah dan merasa harga dirinya direndahkan. Yang keempat, ada pelayan muda, yaitu petugas yang menjalankan aturan gerai kopi. Yang kelima ada manajer, yaitu sosok yang bertanggung jawab dan menekankan aturan yang dipantau CCTV. Yang keenam ada Opa Agus, yaitu pemilik warung kopi yang ramah dan menciptakan suasana kekeluargaan. Yang berikut ada latar. Yang pertama itu latar tempat. Latar tempatnya di plaza di Kupang atau gerai kopi modern. Warung kopi Opa Agus di pinggir jalan Tamrin. Yang kedua ada latar waktu. Latar waktunya terdapat sore hingga malam hari atau hari ulang tahun istri narator. Suasananya tegang, yaitu isinya di gerai kopi saat keributan. Itu isi latar suasananya, dan nyaman dan hangat, yaitu di warung kopi Opa Agus.
Yang berikut teman-teman ada alur, yaitu alur maju. Sudut pandangnya orang pertama atau aku. Gaya bahasanya deskriptif, membandingkan dua suasana yang berbeda, menggunakan dialog yang menggambarkan emosi tokoh. Yang terakhir ada amanat, yaitu aturan yang berlebihan dan pengawasan yang ketat dapat menghilangkan kenyamanan dan interaksi sosial yang hangat. Kesederhanaan dan keramahan dalam interaksi antar manusia lebih berharga. Ada kelebihan dan kelemahan cerpen. Yang pertama itu teman-teman ada kelebihan. Kelebihannya penggambaran kontraksi yang kuat, yaitu penulis berhasil menggambarkan perbedaan suasana dan nilai antara gerai kopi modern dan warung kopi tradisional dengan jelas. Yang berikut ada isu yang relevan, yaitu cerpen ini menyentuh isu tentang bagaimana modernitas dan teknologi atau CCTV dapat memengaruhi interaksi sosial dan kenyamanan dalam ruang publik. Yang berikut teman-teman ada karakterisasi yang cukup baik, yaitu meskipun singkat, karakter-karakter memiliki ciri khas yang membedakan mereka. Yang berikut ada akhir yang memberikan kesan, yaitu keputusan untuk pergi ke warung kopi Opa Agus memberikan resolusi yang positif dan menekankan pesan utama cerpen. Yang berikut teman-teman ada kelemahan dari sebuah cerpen tersebut, yaitu pendalaman konflik yang terbatas. Konflik dengan ibu yang marah diselesaikan dengan cukup cepat dan tidak dieksplorasi lebih dalam. Yang kedua itu pertanyaan tentang CCTV yang menggantung, yaitu pertanyaan narator tentang siapa yang memantau CCTV tidak dijawab, meskipun ini mungkin menjadi poin refleksi bagi pembaca. Yang berikut teman-teman ada penutup dari cerpen. Cerpen CCTV oleh Rico Wago adalah sebuah cerita singkat yang efektif dalam menyampaikan pesan tentang pentingnya keseimbangan antara aturan dan kenyamanan dalam ruang publik. Melalui kontras antara dua tempat minum kopi, penulis mengajak pembaca untuk merenungkan nilai-nilai interaksi sosial yang tulus dan hangat di tengah era modern yang serba diawasi. Meskipun memiliki beberapa keterbatasan dalam pendalaman konflik, cerpen ini tetap menarik dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Itu saja dari saya, sekian dan terima kasih.